Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar kepada kita semuanya. Terutama nikmat iman wal Islam. Kita tetap bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan kali ini, itu juga tentu karena nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sudah wajib dan harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan minimal mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau tentu kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Dan semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita hampir di penghujung bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan kita telah dididik, kita telah dilatih untuk menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah makhluk. Begitu juga kita telah dididik, terlatih untuk menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bulan Ramadan sering kita kenal dengan istilah Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Kaum muslimin rahimakumullah. Selama Ramadan kita telah dididik, kita terlatih untuk melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah. Tentunya nanti setelah Ramadan selesai, kita jangan begitu saja meninggalkan ibadah-ibadah tersebut. Kita harus istiqomah, kita harus rutin, kita harus continue untuk melaksanakannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian amalan apa saja yang perlu kita istiqomahkan, yang perlu kita rutinkan dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah puasa. Nanti setelah Ramadan usai, kita lanjutkan dengan puasa-puasa sunnah. Ada puasa Syawal, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, ada puasa Ayyamul Bid, dan masih banyak lagi puasa-puasa sunnah yang tentunya sangat bagus untuk kita lanjutkan setelah Ramadan itu usai. Tentunya tidak semuanya kita bisa laksanakan. Kalau semuanya bisa kita laksanakan, sungguh luar biasa. Tetapi kalau tidak mampu melaksanakan puasa sunnah yang kesekian banyak itu tadi, paling tidak satu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, puasa Senin Kemis. Setelah Ramadan usai, mari kita semangat untuk puasa Senin Kemis. Ternyata aku pengen puasa Daud. Ya, silahkan untuk melaksanakan dan merutinkan puasa Daud dan sebagainya. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, amalan yang perlu kita lanjutkan dan teruskan setelah Ramadan usai adalah sholat lail, yaitu sholat malam. Selama Ramadan kita telah melaksanakan sholat tarawih. Nanti setelah usai kita lanjutkan sholat tahajud. Memang berat sholat tahajud itu, tetapi karena kita sudah terdidik dengan sholat tarawih, insya Allah sholat tahajud itu mudah. Apalagi sholat malam itu waktu yang sangat mustajab untuk kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian amalan yang ketiga yang perlu kita lanjutkan setelah Ramadan adalah membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Al-Quran bisa dikatakan ulang tahunnya adalah bulan Ramadan. Bagi orang yang membaca Al-Quran satu huruf saja, ada banyak sekali pahala yang kita dapatkan. Ada 10 kebaikan, ada 10
ketika kita membaca Al-Quran, pahalanya setiap hurufnya. Kita bayangkan kita membaca Alif Lam Mim 3 huruf, kita sudah mendapatkan 30 pahala. Kemudian Al-Quran itu bisa dikatakan sebagai jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna hadzal Qur'an ma'dubatullah khudhu mastata'tum. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dijamu oleh orang lain dengan banyaknya makanan, dengan banyaknya minuman, sungguh kita sangat senang sekali. Lah, ini yang menjamu kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh rugi ketika orang yang mengaku Islam, orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak pernah membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengibaratkan orang yang beriman yang membaca Al-Quran itu diibaratkan seperti buah utrujat, yang mana baunya wangi, rasanya pun enak. Orang yang beriman tapi tidak pernah membaca Al-Quran itu diibaratkan Rasulullah SAW seperti buah tamroh atau kurma. Kurma rasanya manis tetapi baunya tidak wangi. Orang munafik yang membaca Al-Quran itu diibaratkan seperti roihanah, yang mana rasanya pahit tetapi baunya wangi. Orang munafik yang tidak pernah membaca Al-Quran diibaratkan seperti handalah, rasanya pahit, baunya pun tidak enak. Nah, kita bisa lihat kita posisinya yang mana? Orang beriman membaca Al-Quran, orang beriman tidak membaca Al-Quran, orang munafik membaca Al-Quran, ataukah orang munafik yang tidak pernah membaca Al-Quran? Dan tentunya kita semuanya, kita berharap menjadi orang-orang yang beriman, yang selalu membaca dan mengamalkan Al-Quran. Oleh sebab itu malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita mengaku umat Islam, kita mengaku orang yang beriman, tapi tidak pernah membaca Al-Quran. Jarang membaca Al-Quran saja harusnya malu, apalagi tidak membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, nanti setelah Ramadan usai, kebiasaan kita membaca Al-Quran selama bulan Ramadan harus kita maksimalkan, harus kita tingkatkan lagi. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kebiasaan apalagi yang perlu kita lanjutkan setelah Ramadan? Yang keempat adalah sedekah. Alhamdulillah bagi yang selama bulan Ramadan ini rajin bersedekah, rajin bersedekah, rajin infak, insya Allah pahala orang yang bersedekah dalam Ramadan ini akan diberi ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus yakin ketika kita itu berinfak, ketika kita itu bersedekah, harta kita tidak akan berkurang. Mana qasat shadaqatum mimmal. Allah janji itu harta tidak akan berkurang dengan semakin banyaknya kita bersedekah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika orang itu mampu bersyukur, insya Allah Allah akan menambah nikmat yang diberikan kepada kita. Tetapi ketika kita kufur, tidak mau bersedekah, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Kenapa? Karena harta yang kita miliki itu sebenarnya adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah barang tentu atas nikmat rizki yang Allah berikan kepada kita, kita harus bersyukur, minimal dengan mengucap alhamdulillah, dan lebihnya kita mampu berbagi kepada orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah. Itulah 4 amalan yang perlu kita lanjutkan setelah nanti Ramadan itu selesai. Sebenarnya masih banyak sekali amalan-amalan yang perlu kita tingkatkan, tetapi minimal 4 ini kita lakukan, insya Allah itu akan menjadi barokah, manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Melanjutkan kebiasaan-kebiasaan Ramadan kepada bulan-bulan setelahnya.
Tentu harapannya ibadah-ibadah tadi menjadi sebuah kebiasaan yang mana nanti harapannya bisa menjadi amal yang memperberat kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada lebihnya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.